Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Najatul Majiza dengan nomor NIM 210810615 dari jurusan Tadis Biologi A semester 5. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai sistem sirkulasi. Sebelum melangkah lebih lanjut, apa sih sistem sirkulasi itu? Sistem sirkulasi merupakan suatu transportasi yang mengedarkan sari-sari makanan dari oksigen ke jaringan-jaringan tubuh, mengembalikan karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2 ke paru-paru, zat metabolisme ke ginjal, mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup sel tubuh. Pada sistem sirkulasi ini memiliki komponen utama yang paling penting yaitu darah. Apa sih darah itu? Darah merupakan medium transport dalam sistem sirkulasi. Secara keseluruhan, darah manusia berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Sebenarnya, komponen pada darah tersebut ada dua bagian utama, yaitu plasma darah yang berbentuk cair dan sel darah yang berbentuk padat. Plasma darah terdiri atas air dan zat ion yang terlarut di dalamnya. Sel darah ada tiga jenis, yaitu sel darah merah atau yang disebut eritrosit, sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit, dan kepingan darah. Nah, pada gambar di samping ini merupakan gambar eritrosit, leukosit, dan trombosit. Berbicara mengenai darah, sebenarnya fungsi darah itu apa sih? Nah, darah ini memiliki fungsi sebagai alat pengangkut pengangkut zat makanan, air, dan oksigen, yang dimana karbon dioksida dan zat sisa metabolisme menuju alat ekskresi pada hormon, menjaga keseimbangan suhu tubuh sebagai alat pertahanan tubuh atau sel darah putih, dan mengatur keseimbangan asam dan basa untuk menghindari kerusakan pada jaringan. Pada darah memiliki beberapa alat yang digunakan sebagai sarana untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh berupa pembuluh darah, jantung, arteri, pembuluh vena, dan pembuluh darah. Nah, pada gambar di samping ini merupakan gambar jantung, gambar pembuluh darah, dan gambar arteri dan pembuluh vena. Selanjutnya yaitu komposisi darah. Jumlah plasma darah adalah 55% dari darah. Nah, plasma darah ini terdiri dari yang pertama yaitu air sebanyak 90%, yang kedua protein darah sebanyak 8%, yang ketiga yaitu garam mineral sebanyak 0,9% yang terdiri dari NaCl, NaHCO3, garam kalsium, fosfor, magnesium, dan zat besi. Dan yang keempat yaitu bahan organik sebanyak 0,1% yang terdiri dari glukosa, asam amino, lemak, urea, asam urat, enzim, dan antigen. Nah, plasma darah ini memiliki fungsi yang dimana untuk mengatur tekanan osmosis darah sehingga jumlahnya dapat diatur dalam tubuh. Selanjutnya yaitu membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, hasil ekskresi, dan gas. Yaitu sel-sel darah. Jumlah sel darah sekitar 45% dari darah yang terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, terdapat leukosit atau yang disebut dengan sel darah putih, dan trombosit yang disebut dengan kepingan darah. Yang pertama ini yaitu ada eritrosit. Jumlahnya pada orang dewasa laki-laki sekitar 5 juta milimikro dan pada wanita dewasa kurang lebih 4 juta milimikro, yang dimana dibentuk dalam sumsum merah tulang pipih yang memiliki pigmen respirasi yaitu hemoglobin atau yang disebut dengan Hb. Nah, Hb ini mempunyai fungsi yang dimana untuk mengangkut oksigen. Hemoglobin mengangkut oksigen yang disebut dengan oksihemoglobin atau Hb02. Nah, pada gambar di samping ini merupakan gambar eritrosit. Yaitu ada leukosit atau sel darah putih. Leukosit ini memiliki bentuk yang bervariatif, memiliki inti yang dapat bergerak bebas secara amoeboid, serta dapat menembus dinding kapiler yang disebut dengan diapedesis. Jumlahnya terdiri dari 6.000 sampai 9.000 milimikro. Bila kurang dari 6.000 milimikro ini disebut dengan leukopenia. Nah, bila jumlahnya lebih dari 9.000 milimikro disebut dengan leukositosis. Nah, macam-macam leukosit ini ada dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit ini plasmanya bergranula yang terdiri dari neofil, basofil, dan eosinofil. Dan pada granulosit plasmanya tidak bergranula. Bisa dilihat pada gambar di samping ini merupakan macam-macam bentuk leukosit berdasarkan karakteristiknya.
terakhir yaitu trombosit. Trombosit atau yang disebut dengan kepingan darah. Nah, trombosit ini selnya tidak berinti, mudah pecah dan tidak berwarna. Bentuk selnya tidak teratur. Jumlah selnya sekitar 200.000 sampai 300.000 milimikro. Dibentuk dalam megakariosit sumsum merah tulang. Nah, trombosit ini setelah masuk ke dalam aliran darah akan bertahan selama 4 hari. Trombosit memiliki fungsi utama yaitu sebagai proses pembekuan darah. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini merupakan proses mekanisme pembekuan darah yang terjadi pada trombosit. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.